Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah, ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا حي على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar dan rukun amal. Apabila niat itu salah dan rusak, maka amal yang dilakukan pun ikut salah dan rusak sebesar rusak dan salahnya niat itu. Ya gak bisa menang. Nah seru tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan sebuah program unggulan kami, Talkshow Pendidikan Islam. Sebuah talkshow tentang lembaga pendidikan berbasis ma'had atau pondok pesantren. Saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah di sore hari ini kami kedatangan dari Sekolah Tahfidzul Quran Mutiara Islam yang berada di bawah naungan Yayasan Mutiara Islam Cilengsi, yang hari ini akan memaparkan tentang program Sekolah Tahfidzul Quran yang bisa Bapak Ibu jadikan pilihan buat anak-anak Bapak Ibu semua. Dan di hari ini alhamdulillah telah hadir para pimpinan dari Sekolah Tahfidzul Quran di bawah Yayasan Mutiara Islam Cilengsi Bogor. Yakni yang pertama kami perkenalkan Al-Ustadz Fuad Mubarak LC Hafizahullah Ta'ala sebagai pembina YMIC atau Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan berikutnya juga ada Al-Ustadz Abdullah Syafi'i sebagai Ketua Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir sudah hadir pula bersama kita Al-Ustadz Abu Rifki, Mudir Sekolah Tahfidzul Quran yang berada di bawah Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Assalamualaikum Ustaz. Dan alhamdulillah Anda bisa berpartisipasi, bertanya terkait dengan program Lembaga Pendidikan Sekolah Tahfidzul Quran ini, insya Allah setelah uraian dari ketiga pemateri kita di kesempatan sore hari ini. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Insya Allah setelah uraian kita akan coba angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik, untuk selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan terkait dengan konsep pendidikan dan juga program pendidikan yang ada di Sekolah Tahfidzul Quran di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi Bogor ini. Kami persilakan untuk yang pertama kepada Ustadz Fuad Mubarak LC Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan nasihat terkait dengan pentingnya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Falyatafaddal masykurra ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau yang beriman dan juga para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk senantiasa meluangkan waktu kita dalam rangka menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah merupakan jalannya seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik yang laki-lakinya ataupun yang perempuannya. Dan tentu di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim adalah Al-Quran Al-Karim, kalamullah, yang mana mempelajari
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, mempelajari bacaannya, mempelajari isi dan kandungannya, lalu kemudian tentunya mengamalkannya, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Maka pada kegiatan mempelajari Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Mempelajari Al-Quranul Karim adalah merupakan suatu kebaikan yang sangat besar. Dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim hendaknya dia senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Baik itu dengan membaca Al-Qur'an setiap hari, karena ketika seorang muslim itu membaca Al-Qur'an, maka dari setiap satu hurufnya akan mendatangkan pahala yang sangat banyak sekali. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amsalihha." Hadis yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya dari itu dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Subhanallah. Sebuah pahala yang sangat besar sekali bagi setiap orang yang dekat dengan Al-Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Karena pahala yang akan didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran bukan dari satu ayat, bukan dari satu surat, tetapi dari satu huruf. Begitu juga banyak sekali keutamaan-keutamaan mempelajari Al-Quran yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan daripada membaca Al-Quran, sebagaimana telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaki." Akan dikatakan kepada pemilik Al-Qur'an, bacalah dan mendakilah. Warattil kama turattil fid dunya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha." Karena kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca. Apa maksud hadis ini? Hadis ini, kata para ulama, menjelaskan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan juga orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Karena para ulama mengatakan bahwa makna daripada sahibul Quran, pemilik Al-Quran, dia adalah orang yang menghafal Al-Quran di luar kepalanya. Dan juga di dalam hadis lain tentang keutamaan menghafal Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dan dia menghafalnya, subhanallah. Jadi bukan hanya sekedar keutamaan daripada membaca Al-Qur'an, tapi juga ada keutamaan bagi orang-orang yang berusaha untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Apa keutamaan dari orang yang membaca Al-Qur'an? Ma'as safaratil kiramil bararah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia, subhanallah. Keutamaan ini tentunya akan diraih oleh orang-orang yang senantiasa
hidupnya dekat dengan Al-Quranul Karim, yaitu dengan membacanya, kemudian juga menghafalnya, dan yang tidak kalah penting tentunya adalah dengan mengamalkan isi dan kandungan dari Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal, tetapi Al-Quran juga harus dipelajari, lalu kemudian diamalkan isi dan kandungannya. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah berkata, "Fal Qur'anu nazala li umurin thalathah." Maka Al-Quran itu diturunkan untuk 3 perkara. Yang pertama, kata beliau, adalah at-ta'abbudu bitilawatihi, beribadah dengan membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa fahmu ma'anihi, memahami dan mempelajari isi dan kandungan daripada Al-Quranul Karim tersebut. Dan yang ketiga, wal amalu bihi, dan yang ketiga adalah mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran tersebut. Maka sangat banyak sekali keutamaan daripada orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang khusus dari manusia. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuh." Mereka adalah ahlul Qur'an. Dan ahlul Qur'an, mereka adalah ahlullah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, beranjak dari sinilah kemudian YMIC itu singkatan daripada Yayasan Mutiara Islam Cilengsi, menjadikan kurikulum Al-Quran sebagai program unggulan di setiap jenjang pendidikannya, baik yang formalnya ataupun juga yang non formal. Mulai dari ada program TPA, kemudian TK, ya, kemudian SMP, kemudian SMA, dan setelah itu dalam beberapa tahun belakangan ini kemudian Yayasan Mutiara Islam Cilengsi membuat program sekolah tahfidzul Quran yang memang fokus untuk mempelajari Al-Quran, baik itu mempelajari bacaannya, hafalannya, kemudian juga pengamalan daripada Al-Quran tersebut, ya. Sehingga kemudian program ini tentunya akan dipaparkan nantinya oleh Ustadz Abu Rifki, dan juga terkait dengan Yayasan Mutiara Islam, sepak terjang daripada Yayasan Mutiara Islam di Cilengsi seperti apa, nanti juga akan dijelaskan oleh Ustadz Abu Hisham Abdullah Syafi'i yang akan memaparkan tentang Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Saya kira inilah pendahuluan yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz yang sudah menjelaskan terkait dengan keutamaan Al-Quran dan menjadikan keutamaan Al-Quran ini sebagai keutamaan dan keunggulan yang ada di YMIC, sekolah-sekolah baik formal dan non-formal yang ada di YMIC. Baik, sebelum kita menggali tentang program pendidikan yang ada di sekolah tahfidzul Quran ini dan bagaimana mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkan di sekolah tahfidzul Quran ini. Tahfidzul Quran ini di bawah Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Maka kami persilahkan kepada Ustadz Abdullah Syafi'i sebagai Ketua YMIC untuk menjelaskan tentang profil YMIC. Falyatafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan kepada kita semua memberikan beragam kenikmatan yang tidak bisa kita nilai. Sebelum saya memaparkan profil Yayasan Mutiara Islam, saya ingin mengucapkan syukron jazilan kepada manajemen TV Roja dan Radio Roja yang telah memberikan ruang kepada kami untuk
mempresentasikan, memaparkan profil lembaga kami Yayasan Mutiara Islam Cilengsi, yang tentunya di bawah Yayasan Mutiara Islam ini ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang salah satunya akan kami paparkan di kesempatan sore hari ini. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini berlokasi di Kecamatan Cilengsi, tepatnya di perumahan Cilengsi Permai, RT 02 RW 15 Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Yang mana Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini tidak jauh dari flyover Cilengsi sekitar 800 meter, atau mungkin dari kompleks TV Roja dan Radio Roja ini berkisar antara 1 sampai 2 km. Jadi artinya Yayasan Mutiara Islam Cilengsi dengan Radio Roja ini mungkin bisa dikatakan masih bertetangga dekat. Kemudian Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini berdiri resmi di bawah Kementerian Hukum dan HAM itu sebetulnya sudah mulai dari tahun akhir 90-an. Namun cikal bakal adanya Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini sebetulnya berawal dari dakwah salafiyah yang dirintis oleh Ustadz Dr. Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala. Beliau eksis berdakwah di Cilengsi ini mulai dari awal tahun 90-an. Nah, kemudian beliau bersama dengan beberapa asatidzah dan ikhwah di Cilengsi ini berinisiatif mendirikan sebuah yayasan yang mudah-mudahan yayasan ini bermanfaat buat umat, ya, bagi umat Islam tentunya. Lalu akhirnya dibuatlah yayasan yang saat itu menjelang akhir 90-an dengan nama Nurus Sunnah. Kemudian di awal tahun 2000-an berubah nama yayasan tersebut menjadi Yayasan Mutiara Islam. Dan terakhir di tahun 2014 hingga sekarang berubah lagi namanya menjadi Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Jadi Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini mungkin yayasan yang sudah lama ada di Cilengsi. Ya, itu sekilas tentang sejarah berdirinya Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Kemudian untuk status kepemilikan Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini merupakan yayasan lembaga sosial non-profit yang milik umat, yang mana diamanahkan kepada pengurus yayasan yang ditunjuk untuk melanjutkan estafet dakwah melalui Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Ya, yayasan ini bukanlah milik pribadi, bukan pula milik keluarga, namun yayasan ini milik umat. Yang mana kepemilikan yayasan ini, ya, kita sampaikan bahwa aset yang dimiliki oleh semuanya hampir sekitar 80-90% aset yang dimiliki berasal dari hibah wakaf dari kaum muslimin. Ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat komunitas, ada yang bersifat kolektif dari kaum muslimin yang mereka ingin mendambakan adanya lembaga pendidikan Islam di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Akhirnya dengan berkat topangan dari mereka berdirilah Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini. Kemudian program yang ada di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini adalah berfokus kepada bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Ya, adapun di program pendidikan Yayasan Mutiara Islam kita memiliki unit pendidikan, ada yang bersifat formal dan non formal. Ya, dari mulai kita sebetulnya sejarah berdirinya pendidikan di Mutiara Islam ini berawal dari TPA sebetulnya. Ya, saat itu komunitas ikhwah yang mereka berfokus kepada memahami Al-Quran berdasarkan faham salaful ummah itu, mereka mendambakan ada sebuah lembaga pendidikan. Akhirnya dibentuklah TPA di sana. Kemudian dari TPA dicetuskan adanya TK,
karena permintaan dari sebagian ikhwah yang memiliki anak-anak usia TK, akhirnya dibentuklah TK. Setelah TK ada lulusan, akhirnya ada masukan bagaimana kalau dibuat SD, akhirnya dibuatlah SD. Setelah ada lulusan SD, kami berharap, masyarakat berharap bahwa anak-anak mereka yang lulus dari Yayasan Mutiara Islam, dari sekolah SD itu Mutiara Islam, ada SMP yang bisa menampung mereka kalau tidak bisa melanjutkan ke pondok pesantren, atau khawatir kalau seandainya masuk ke sekolah yang belum tersaring dari sisi akidahnya, manhajnya gitu ya. Akhirnya dibentuklah EMA dan seterusnya. Ini beberapa unit yang ada di Mutiara Islam ya. Ada yang formal dan ada juga yang non formal. Yang non formal kita memiliki beberapa unit, di antaranya yang pertama adalah TK itu sendiri, kemudian TPA ya, kemudian juga ada STQ yang nanti akan dipaparkan oleh kepala sekolah, mudir dari STQ Ustadz Santoso Abu Rifki ya. Itu ada yang setingkat SMA, ini nanti akan dipaparkan, yaitu boarding. Kemudian ada yang setingkat SMP yang non boarding. Kemudian kita juga memiliki unit El-Baqi. El-Baqi ini lembaga bahasa Arab dan kajian Islam yang kita bentuk, tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi orang tua murid ketika mereka menyekolahkan putra-putrinya di Yayasan Mutiara Islam, ketika mereka memiliki kesulitan untuk memberikan bimbingan di rumah, terutama pendidikan Al-Quran yang memang setiap hari kita ada PR menghafalkan beberapa ayat Al-Quran yang harus disetorkan kepada guru tahfidz mereka setiap hari. Dan tidak sedikit dari orang tua murid yang memiliki kesulitan di sana ya. Dan ada juga yang kesulitan di bahasa Arab. Akhirnya kita buatlah program El-Baqi ini, gunanya untuk menjembatani orang tua murid, memfasilitasi orang tua murid untuk bisa lebih memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran mereka dan bahasa Arab mereka, dengan harapan nanti bisa membimbing putra-putri mereka di rumah masing-masing. Ini sekilas tentang program yang ada di, atau unit-unit yang ada di Yayasan Mutiara Islam, baik yang formalnya maupun yang non formalnya. Kemudian Yayasan Mutiara Islam menerapkan sistem pembiayaan secara subsidi silang ya. Gunanya kami terapkan sistem subsidi silang ini untuk memfasilitasi kaum muslimin yang ingin belajar ya, mendapatkan pendidikan di Mutiara Islam ya. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka memang kesulitan untuk bisa menyekolahkan anaknya di Mutiara Islam. Kemudian kami rancanglah sebuah pembiayaan dengan sistem subsidi silang. Kita tawarkan kepada orang tua murid ya, kita memiliki program orang tua asuh ya, kita tawarkan kepada orang tua murid untuk mau menanggung beasiswa bagi yatim dan duafa. Karena di Mutiara Islam kita menggratiskan banyak anak yatim terutama, kemudian kaum duafa ya, bagi mereka yang kesulitan ekonomi, terlebih di masa pandemi ini. Grafik untuk siswa yang kita berikan beasiswa ini meningkat ya. Oleh karena itu kami tawarkan kepada orang tua murid untuk bagi mereka yang memiliki keleluasaan harta untuk mau ya, diantaranya dengan cara tadi kita tawarkan orang tua asuh. Kemudian juga kita menerapkan sistem pembayaran pilihan ya. Kita memberikan pilihan yang lebih dari standar ya, yang mana nanti selisih dari kelebihan biaya ini akan kita alokasikan untuk memenuhi beasiswa yang kita tanggung ya. Di Mutiara Islam kita, dari total seluruh siswa yang ada di Mutiara Islam ini, sekitar 11% yang kita gratiskan biaya pendidikannya, dari mulai seragamnya, biaya pendidikannya, kemudian juga dan hal-hal yang lainnya kita gratiskan ya. Ada juga sebagiannya yang kita hanya tanggung sebagian dari biayanya saja ya. Ini kalau dikalkulasikan per tahunnya itu Yayasan Mutiara Islam memberikan beasiswa ya sekitar 1,5 sampai 1,6 miliar ya, untuk membiayai beasiswa yang ada di Mutiara Islam ya.
Ini sistem pembiayaan yang kami terapkan di Yayasan Mutiara Islam. Kemudian kami juga di Yayasan Mutiara Islam bergerak di bidang dakwah, ya. Kalau di bidang dakwah mungkin seperti lembaga-lembaga yang lain, kita memfokuskan pendidikan dakwah ini ke masyarakat sekitar kita di Mutiara Islam. Ya, ada pengajian umum untuk warga sekitar. Kemudian juga yang kita fokuskan juga adalah pendidikan atau dakwah kepada guru dan pengajar kita. Kita memberikan waktu khusus bagi guru-guru kita untuk belajar, ya. Yang kita terapkan di sana, yang kita tekankan kepada mereka adalah untuk senantiasa mempelajari akidah yang benar, manhaj yang benar. Kemudian juga kita bebankan kepada guru-guru, kalau kita tekankan kepada guru-guru untuk senantiasa menambah hafal Al-Quran dan hadis, ya. Tujuannya supaya mereka memperkaya diri dengan ilmu syar'i, karena ini yang akan menjadi ruh bagi seorang pengajar. Kalau gurunya sudah mencukupkan diri dari menuntut ilmu, ya, apa yang mau disampaikan kepada siswanya, ya. Kemudian yang terakhir, kita juga memiliki program sosial, ya. Program sosial yang ada di Yayasan Mutiara Islam itu ada beberapa, ya. Ada yang bersifat rutin setiap bulan, ya. Ada yang bersifat insidentil. Kalau yang bersifat rutin, diantaranya adalah kita santunan kepada fakir miskin, ya. Kita memberikan santunan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, ya. Dari mulai kebutuhan pokok untuk makan mereka, ada juga yang kita berikan kepada mereka biaya tempat tinggal, ya, kesehatannya, pendidikannya, dan lain-lain, ya. Ini setiap bulan kita sekitar 32 fakir miskin yang kita santuni, ya. Ini kita bekerjasama dengan unit yang ada di bawah lembaga sosial Yayasan Mutiara Islam, yaitu UBJIS, unit pengelola infak dan sedekah, ya, zakat dan sedekah. Kemudian juga kita ketika ada musibah yang menimpa sebagian kaum muslimin, gitu, ya, kita terjun ke bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Kemudian juga kita membiayai beasiswa, ya, yatim dan duafa tadi yang sudah kami paparkan di muka, ya, terutama untuk nanti akan kita sampaikan, yaitu STQ boarding, ya. Ini full 100% itu ditanggung biayanya oleh lembaga Yayasan Mutiara Islam, dan nanti akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang lainnya. Kemudian juga kita memiliki ambulan gratis, ya. Ini mungkin beberapa kegiatan yang bisa kami laksanakan di Yayasan Mutiara Islam. Kemudian kami perlu sampaikan bahwa sumber dana sosial yang kami dapatkan itu kita berupaya bagaimana kita bisa menutupi kebutuhan untuk kita memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang ada di sekitar Yayasan Mutiara Islam. Banyak yang kita tempuh, ya. Bagaimana caranya kita bisa menutupi itu? Yang pertama, kita menerapkan sistem subsidi silang atau infak kepada kaum muslimin tadi yang sudah kita paparkan. Kemudian yang kedua, kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita untuk senantiasa bersedekah setiap harinya, yang setiap pekan kita kumpulkan. Alhamdulillah, dari infak anak-anak murid kita setiap pekannya kita kumpulkan, ini bisa menutupi kegiatan-kegiatan atau sosial-sosial yang ada di Yayasan Mutiara Islam, ya. Alhamdulillah, hampir setiap sepekan itu hampir 3 juta kurang lebih terkumpul dari infak siswa-siswi kita yang setiap pekannya dikumpulkan, seperti itu. Kemudian juga kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang lain di sekitaran Cilengsi ini. Ada lembaga amil zakat, ya, Lazrobani, kemudian juga ada Yayasan Yurbi Shadaqat, kemudian juga ada SIP, ya, Solidaritas Insan Peduli yang ada di sekitar Cilengsi. Kemudian juga kita bekerjasama dengan 1000 peduli pendidikan. Ini kita berusaha untuk menutupi kebutuhan sosial kita. Kita jalin kerjasama dengan pihak-pihak ketiga seperti ini, ya, demi keberlangsungan eksistensi dakwah kita di Yayasan Mutiara Islam. Tentunya bukan tujuan untuk meninggikan yayasan kami. Kami berupaya, ya, supaya yang dikenal adalah dakwah salafiyah ini, ya, kepada masyarakat kita, ya. Apalah artinya kalau seandainya kita meninggikan bendera namun Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya, ya. Ini
upaya yang kami upayakan untuk menutupi kebutuhan sosial di Yayasan Mutiara Islam. Kemudian mungkin yang terakhir, Yayasan Mutiara Islam selain juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kaum muslimin, kita juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, ya. Di antaranya adalah membuka kepada lembaga lain yang ingin mengadopsi sistem pendidikan yang ada di Mutiara Islam, kami persilahkan dengan sukarela, dengan gratis. Bahkan kami tak segan memberikan ya kurikulum secara gratis, kemudian sistem pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan pelatihan-pelatihan terkadang ada yang diutus dari lembaga kami untuk memberikan pelatihan kepada sekolah-sekolah yang mungkin baru awal merintis, dan tentunya nanti mereka akan mengembangkan sendiri setelah mendapatkan bantuan awal tadi dari lembaga kami, ya. Kemudian juga kita ada kerjasama lain dengan lembaga-lembaga lain, diantaranya adalah melaksanakan program rumah tahfidzul Quran seperti nanti yang akan dipaparkan oleh kepala STK. Insya Allah ya saat lagi akan ditampilkan. Ya mungkin ini sedikit dari profil Yayasan Mutiara Islam yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan syukran jazilan kepada pihak TV Roja yang telah memberikan kesempatan untuk kami memaparkan profil dari Yayasan Mutiara Islam ini. Allah dalam bisawab, kami kembalikan kepada Ustaz Abdul Luqman untuk melanjutkan acara ini. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdullah Syafi'i yang telah menjelaskan terkait dengan profil Yayasan Mutiara Islam Cilengsi atau YMIC yang sangat menarik sekali, menerapkan sistem pembiayaan subsidi silang, bahkan menggratiskan sampai 11% dari siswanya, ya, sampai 1,6 miliar per tahun, Masya Allah, dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga ketiga, termasuk yang full gratis beasiswa adalah sekolah tahfidzul Quran ini. Sehingga kita akan semakin menarik menyaksikan program STQ ini, dan kami persilahkan kepada Ustadz Abu Rifki untuk menjelaskan terkait dengan program STQ ini. Falyatafaddal maskura. Baik, terima kasih Abu Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga sudah kita dengarkan paparan tentang program-program kegiatan dari Yayasan Mutiara Islam baik dalam bidang dakwah, pendidikan maupun sosial. Yang diantaranya adalah STQ Mutiara Islam, Sekolah Tahfidzul Quran Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Untuk selanjutnya insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal, memaparkan info-info tentang STQ Mutiara Islam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, STQ Mutiara Islam atau Sekolah Tahfidzul Quran Mutiara Islam adalah sebuah sekolah yang fokus kepada pembelajaran Al-Quranul Karim, baik dalam hal membaca, menghafal maupun mengamalkannya. Sehingga termasuk di dalam program STQ Mutiara Islam adalah pembiasaan terkait ibadah dan amalia harian. Kemudian di STQ Mutiara Islam ini kita sudah ada 2 unit. Yang pertama adalah SMP, ini non boarding atau full day, ya. Untuk SMP ini kami masih berbayar, akan tetapi di sana ada beasiswa sekitar 5% bahkan sampai 15% untuk beberapa siswa yang memang mengalami kesulitan dalam masalah pembiayaan.
Untuk SMP non-boarding ini adalah sekolah formal yang fokus kepada tahfidzul Quran, sehingga untuk SMP ini kita ada rapot Diknas, ya. Jadi selain ada rapot tahfidz, untuk SMP non-boarding ini kita juga ada rapot Diknas. Dan pelajaran yang kita berikan di SMP non-boarding ini ada 3. Yang pertama adalah tentunya tahfidzul Quran. Kemudian yang kedua diniyah, akidah, kemudian fikih, dan juga bahasa Arab. Adapun untuk pelajaran umumnya kita hanya berikan 4 mapel saja, ya. 4 mapel yang di UN-kan, yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Dan kami hanya untuk sementara ini hanya menerima siswa khusus ikhwan, ya, untuk baik untuk SMP non boarding maupun nanti untuk STQ Mutiara Islam yang boarding. Kemudian yang selanjutnya adalah STQ boarding yang setingkat SMA. Untuk STQ boarding ini kita akan, meskipun kita boarding, kita akan berikan liburan, ya. Siswa bisa pulang setiap bulannya. Karena kita memahami bahwasanya mereka atau santri-santri kita juga membutuhkan interaksi dan kasih sayang dari orang tua mereka. Sehingga kita berikan mereka liburan atau pulang setiap bulannya. Dan untuk SMA boarding ini atau STQ boarding ini kita berikan full beasiswa, ya. Dan kami utamakan untuk yang yatim, yatama, dan duafa. Program STQ boarding ini kami adakan selama 3 tahun, ya. Selama 3 tahun dengan evaluasi setiap tahunnya. Kemudian juga bagi santri yang sudah lulus, nanti setelah 3 tahun akan ada pengabdian sesuai lama masa belajar mereka. Dan pelajaran yang kita berikan di STQ boarding ini lebih banyak kepada tahfidzul Quran dan diniyah, sehingga tidak ada pelajaran umum secara khusus, ya. Karena untuk STQ boarding ini kita non formal, dan nanti di akhir tahun akan ada persiapan untuk mendapatkan ijazah paket C. Kemudian untuk program STQ boarding ini kita wajibkan kepada para santri kita untuk menghafal minimal 1 halaman per hari, ya. Jadi di STQ boarding ini santri-santri kita motivasi, ya, untuk bisa menghafalkan 1 halaman per hari minimal. Dan alhamdulillah yang sekarang berjalan mereka bahkan bisa lebih dari 1 halaman. Ada yang 1 lembar atau 2 halaman, ada juga yang 3 halaman bahkan lebih. Kemudian metode yang kita gunakan di STQ boarding ini adalah metode sabak, sabaki, dan manzil. Sabak yaitu menghafal hafalan baru. Kemudian sabaki yaitu murojaah hafalan yang sebelumnya yang belum mencapai 1 juz. Dan manzil atau murojaah 1 juz. Dan 3 ini, sabak, sabaki, manzil ini alhamdulillah bisa dijalankan oleh santri kami setiap harinya. Jadi setiap hari selain mereka menghafal hafalan baru atau sabak, mereka juga menyetorkan murojaah hafalan mereka atau sabaki, dan mereka juga menyetorkan manzil atau murojaah 1 juz. Kemudian untuk ujian bagi para santri
kita terapkan ujian setiap kenaikan juz. Sehingga setelah mereka selesai menghafal 1 juz penuh, sebelum mereka menghafal juz berikutnya, mereka harus mengikuti ujian kenaikan juz. Kemudian nanti juga ada ujian setiap akumulasi 3 juz. Sehingga ada 2 ujian. Yang pertama ujian kenaikan juz. Kemudian yang kedua ujian setiap mereka mencapai 3 juz. Selain itu kita juga ada kajian malam, ya, sebagai agar mereka bisa mengamalkan apa yang telah mereka hafal. Untuk kajian malam ini ada kajian kitab, ya, Umdatul Ahkam, kemudian Salasatul Usul dan bahasa Arab. Kemudian ada juga kajian pekanan, yaitu bahasa Arab dan hadis. Selain itu kita juga ada pemberian motivasi dan nasihat bagi santri-santri kita setiap pekan atau setiap bulan 2 kali. Ya, agar mereka terus termotivasi dan juga terus terjaga, ya, semangat mereka di dalam belajar dan menghafalkan Al-Quran. Dan untuk program STG Boarding ini para santri akan mendapatkan rapot tahfidz dan ijazah tahfidz. Ya. Untuk rapot tahfidz dan ijazah tahfidz ini kita berikan setiap semester dan setiap tahun. Dan bagi santri-santri yang lolos seleksi, mereka boleh mengambil program 1 tahun. Jadi nanti bagi santri-santri yang mereka berprestasi dan mereka ingin menyelesaikan pendidikan mereka selama setahun saja, maka akan kita berikan program khusus untuk mereka. Setelah mereka hafal 30 juz selama setahun, maka mereka boleh langsung melanjutkan kepada pengabdian. Dan untuk pengabdian ini nanti mereka akan mendapatkan ujroh, ya, atau imbalan sebagaimana para guru atau karyawan yang di tempat mereka mengabdi. Ya, untuk tahun pertama mereka akan mendapatkan separuh atau setengah dari ujroh yang normal. Kemudian pada tahun berikutnya mereka akan mendapatkan ujroh atau imbalan yang sama dengan guru dan karyawan yang telah mengabdi di situ. Kemudian juga selain pelajaran Al-Quran dan juga diniyah, kita ada pembekalan keterampilan bagi para santri kita. Kita berikan di tahun ketiga berupa pembekalan keterampilan untuk santri-santri kita. Dan berikut adalah jadwal harian dari STG Boarding. Untuk jadwal harian kita mulai sebelum sholat subuh, ya, sebagaimana tadi kita lihat di video, ya. Sebelum sholat subuh para santri kita sudah kita bangunkan untuk persiapan menghafal, murojaah dan juga sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh mereka mulai menghafal dan menyetorkan hafalan mereka sampai sekitar jam 7 pagi. Mereka istirahat, kemudian mandi, sarapan, dan nanti ada piket bersama di jam 8 sampai jam 8.30. Ini untuk membiasakan kepada santri-santri kita agar mereka mandiri, sehingga nanti ada piket bersama setiap harinya di pagi hari. Kemudian setelah itu mereka akan mulai pembelajaran mereka di jam 8:30 atau jam 8.30 dengan menyetorkan hafalan mereka, kemudian murojaah atau yang tadi sabeki, ya, murojaah hafalan mereka,
dan di tengah 12 mereka sudah istirahat, kemudian sholat zuhur dan makan siang. Kemudian di jam setengah 1 sampai jam setengah 3 ada tidur siang, agar mereka nantinya di waktu asar bisa fresh dan fit kembali ketika mereka memulai pelajaran setelah sholat asar. Dan nanti setelah sholat isya akan ada kajian malam. Kemudian sebelum tidur atau istirahat, mereka akan ada waktu pembelajaran untuk menghafal dan murojaah sampai jam 10 malam. Baru setelah itu jam 10 sampai jam 4 pagi mereka istirahat atau tidur malam. Selain itu ada olahraga setiap pekannya di hari Sabtu. Kemudian juga ada jadwal memasak ya setiap Ahad. Jadi di hari Ahad itu nanti para santri akan bergantian untuk memasak ya. Dan juga setiap bulannya kita ada bakti sosial kepada masyarakat di sekitar kita, bekerja sama dengan Yayasan Uwais Al-Qarni dan juga Las Robani. Untuk STQ Mutiara Islam kita yang sekarang berjalan ya, bekerja sama dengan Yayasan Uwais Al-Qarni, sehingga namanya ada tambahannya ya, STQ Mutiara Islam Uwais Al-Qarni. Berlokasi di Kampung Sanding 2, RT 8 RW 4, Kelurahan Bojong Nangka, Gunung Putri. Bekerja sama dengan Bojong Nangka, Gunung Putri. Bekerja sama dengan dua lembaga. Yang pertama Yayasan Uwais Al-Qarni, kemudian yang kedua Las Rabbani. Alhamdulillah di STQ Mutiara Islam Uwais Al-Qarni ini fasilitas kita ada ranjang tidur tingkat ya, kemudian ada ruang tidur yang alhamdulillah ada AC-nya, kemudian ada dapur, aula dan lain-lain. Selain itu kita juga alhamdulillah ya, STQ Mutiara Islam sedang mempersiapkan satu lagi tempat yang berada di Jonggol, tepatnya di Desa Sukamakmur. Alhamdulillah kita mendapatkan wakaf dari muhsinin dan insya Allah sekarang sedang persiapan untuk penerimaan santri baru. Mudah-mudahan di tahun besok sudah bisa menerima santri baru untuk STQ Mutiara Islam yang di Jonggol ini. Kemudian untuk agenda penerimaan santri baru kita, insya Allah akan kita mulai di tanggal 26 Desember, hari Ahad besok insya Allah sudah kita buka. Untuk biaya pendaftarannya alhamdulillah gratis. Bapak Ibu sekalian bisa nanti langsung mengirimkan data dan mengupload berkas di link yang sudah kita berikan mulai tanggal 26 Desember sampai tanggal 26 Januari nanti. Untuk infonya bisa dilihat di web kami mutis.sth.id/PPDB-STQ. Insya Allah di sana nanti ada beberapa keterangan terkait penerimaan santri baru. Kemudian nanti di tanggal 26 Januari kita akan mengadakan seleksi data dan berkas yang sudah masuk. Dan di tanggal 28 Januari akan kita umumkan siapa saja yang lolos seleksi untuk data dan berkas yang sudah dikirimkan. Baru setelah itu bagi calon santri yang sudah dinyatakan lulus seleksi data dan berkas bisa mengikuti tes seleksi secara offline nanti di lokasi STQ Mutiara Islam Uwais Al-Qarni. Kemudian nanti bagi yang lulus akan kita umumkan
di tanggal 4 Februari 2022. Dan di tanggal 5-nya para santri yang dinyatakan lulus sudah harus daftar ulang dengan nanti mengisi beberapa form dan juga berkas-berkas yang perlu dilengkapi. Untuk tes seleksi ini insya Allah mudah ya. Yang utama adalah membaca Al-Quran, harus sudah lancar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua nanti ada tes menghafal Al-Quran. Dan juga nanti ada tes wawancara terkait minat dan juga semangat calon santri untuk bersekolah di STQ Mutiara Islam. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan ya terkait info dan juga hal-hal terkait STQ Mutiara Islam dan juga agenda penerimaan santri baru kita. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Abu Lukman. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, jazakumullahu khairan untuk tim dari Sekolah Tahfidzul Quran Mutiara Islam yang berada di bawah naungan Yayasan Mutiara Islam Cilengsi, yakni Al-Ustadz Fuad Mubarak LC, Al-Ustadz Abdullah Safi dan Al-Ustadz Abu Rifki yang sudah menjelaskan terkait dengan yayasan dan juga terkait dengan program STQ. Baik, kita akan masuki sesi tanya jawab. Anda pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada bisa berpartisipasi. Silakan Anda mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama dari Abu Hatim di Cilengsi. Ini masih tetangga berarti di sini. Pertanyaan terkait dengan lembaga pendidikan terutama Al-Qur'an yang katanya biayanya cukup mahal. Pertanyaannya, terlebih untuk yang mondok katanya. Menurut Ustaz sebaiknya pilih pondok yang gratis atau berbayar? Untuk tanggapannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Baik, tafadhol mungkin. Ustaz bisa jelaskan? Silakan Ustaz Fuad. Iya, sebenarnya pondok itu mahal atau tidaknya, kemudian berbayar atau tidaknya itu menjadi pilihan orang tua santri masing-masing gitu ya, dan melihat kepada kemampuan dari finansial orang tua santri masing-masing ya. Tentunya ketika pondok pesantren itu memiliki kualitas yang bagus dari segi kurikulum, kemudian memperhatikan sisi akidah dan manhaj, tentu itu bisa menjadi pilihan yang diutamakan seperti itu. Adapun sekolah tahfidzul Quran di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini, yaitu yang setingkat SMA atau yang boarding, memang kita programnya adalah gratis ya. Tapi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa program ini diutamakan sasarannya adalah untuk kaum muslimin yang yatim dan duafa, untuk membantu mereka. Tentu kita ingin membantu mereka karena kita tahu bahwa orang-orang yatim ya, dan kaum muslimin yang duafa seperti itu kesulitan dalam masalah finansial, maka kita membuka program ini seperti itu dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk menopang kebutuhan di pesantren tersebut. Juga dengan subsidi silang yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, ini bisa menjadi contoh untuk lembaga-lembaga lain mungkin supaya kita bisa memperhatikan pendidikan kaum muslimin di sekitar kita. Jadi kembali kepada pertanyaan, apakah pondok pesantren itu yang mahal atau yang murah, yang gratis atau yang berbayar, ini kembali kepada pilihan orang tua masing-masing seperti itu. Adapun kita memang fokusnya adalah untuk saat ini membuka sekolah tahfidzul Quran yang gratis dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau punya biaya lebih baik
berbiaya. Iya. Nah, kalau memang tidak sanggup, insya Allah ada lembaga pendidikan yang gratis seperti yang diselenggarakan oleh STQ ini. Betul. Baik, Masya Allah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Pertanyaan dari Abu Zaid di Bogor terkait pengajar, baik di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi maupun di STQ. Karena tadi ternyata STQ gratis. Jadi ingin ditanya pengajarnya dari mana, lulusan dari mana saja, dan manhaj para pengajarnya, dan apakah ada pengajar yang memiliki sanad. Wah, ini berarti pertanyaan udah semakin menjurus. Ini ditanya ini gratis ini gimana pengajarnya, apakah berkualitas atau tidak? Bisa dijelaskan, silakan. Baik, alhamdulillah. Untuk pengajar di STQ Mutiara Islam ini kita ada ustadz yang sudah mempunyai sanad dalam Al-Quran. Kemudian juga kita ada ustadz lulusan Madinah, alhamdulillah. Dan juga ada beberapa alumni kita yang sudah mengajar di STQ Mutiara Islam ini. Ya. Dan untuk seleksi guru-guru kita, alhamdulillah kita menerapkan beberapa kriteria ya terkait akidah, manhaj dan yang lainnya. Dan mungkin Ustaz Fuad atau Ustaz Syafi'i bisa menambahkan? Saya tambahin mungkin. Baik, tafadhol Ustaz. Mungkin pemirsa jangan salah memahami bahwa sekolah tahfidzul Quran ini memang gratisnya, nggak gratis ngajar di situ. Artinya gurunya juga tetap mendapatkan ujroh, ya. Dan tentunya di dalam pemilihan guru pengajar di seluruh unit pendidikan Yayasan Mutiara Islam Cilengsi kita cukup selektif ya. Jadi tidak sembarangan orang yang mengajar di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi, khususnya di sekolah tahfidzul Quran ini. Kita sangat selektif sekali dalam penerimaan guru di Mutiara Islam, terutama sangat selektif sekali dalam sisi akidah dan manhaj. Ya. Artinya meskipun ada seseorang yang mendaftar menjadi guru atau pengajar di Mutiara Islam, meskipun punya kompetensi, tapi ternyata manhajnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akidahnya juga berantakan, meskipun dia misalnya memiliki kompetensi dalam bidang studinya gitu ya, ini tetap kita tidak terima, kita tolak ya, karena kita lebih mementingkan dari sisi akidah dan manhaj, sehingga insya Allah seluruh guru dan pengajar di Yayasan Mutiara Islam ini insya Allah sudah kita seleksi dalam masalah akidah dan manhajnya dengan tidak mengenyampingkan sisi dari kompetensi kemampuan untuk mengajarnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti sangat selektif sekali ya Ustaz ya, dan walaupun ada program yang gratis ternyata juga memperhatikan kualitas gurunya dan bersanad juga. Jadi gurunya bersanad, guru Al-Qur'annya dan guru diniyahnya dari Universitas Islam Madinah, Masya Allah. Jadi gratis tapi bukan gratisan ya. Baik, jazakumullah khairan untuk penjelasannya. Kita coba angkat penanya untuk di line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Baik, kami persilahkan. Sekali lagi Anda bisa bertanya melalui line telepon di 021 823 6543 dan kami mohon untuk mengecilkan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya. Kami persilahkan. Iya. Oh, tampaknya terputus. Baik, sebelum kita angkat penelpon, kita bacakan lagi pertanyaan. Ini pertanyaan agak jauh dari bahasan, namun bisa dijawab. Dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana. Mau tanya untuk sekolah tingginya, apakah YMIC ini ada untuk sekolah tinggi? Iya. Ana lagi yang jawab. Silakan. Iya. Untuk sekolah tinggi di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi saat ini memang belum ada.
unit pendidikan yang ada saat ini di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi hanya sampai pada batas setingkat SMA. Walaupun memang salah satu di antara sekian banyak cita-cita dari pendiri Yayasan Mutiara Islam Cilengsi, yaitu Al-Ustadz Dr. Firdaus Sanusi MA rahimahullah, adalah nantinya Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini memiliki sekolah tinggi seperti itu. Dan mudah-mudahan kita bisa mewujudkan cita-cita tersebut tentunya dengan bantuan doa dan juga dukungan dari kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan untuk penjelasannya. Jadi silahkan membantu untuk mendirikan sekolah tinggi ya. Iya, betul. Karena belum ada sekolah tinggi di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kita coba angkat kembali penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Mbak Awa di Jawa Timur, Ustaz. Dari Jawa Timur. Baik, silahkan. Nah, ini mau tanya, untuk nanti lulusan yang dari situ, apa bisa masuk ke perguruan tinggi seperti Libya Jakarta dan Universitas di Timur Tengah ya Ustaz ya? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan untuk kelanjutan pendidikan. Berarti kalau nanti sudah selesai di STQ ini, apakah bisa melanjutkan ke universitas yang ada di dalam negeri, misalnya ke Libya atau ke luar negeri, ke Timur Tengah? Silakan dijawab. Baik, untuk Ibu yang di Jawa Timur, alhamdulillah untuk lulusan kita yang sudah lulus dari STQ Mutiara Islam ini, beberapa ada yang sudah mengajar di lembaga pendidikan Islam sambil mereka mempersiapkan untuk meneruskan di lembaga perguruan tinggi di Timur Tengah. Dan alhamdulillah kita ada beberapa rekan yang bisa membantu untuk melanjutkan pendidikan di Timur Tengah, baik itu di Universitas Islam Madinah maupun juga di beberapa lembaga tahfidzul Quran bersanad di Mesir. Nah, jadi kita ada beberapa rekan atau beberapa asatidhah yang bisa membantu kita untuk santri-santri kita melanjutkan ke sana. Dan juga beberapa alhamdulillah bahkan santri kita dengan bekal ijazah paket C ada yang diterima di universitas negeri, di Universitas UI ya, Universitas Indonesia di Jakarta. Jadi insya Allah jika santri atau anak yang berkaitan mempunyai kemampuan dan juga dukungan dari orang tua, insya Allah bisa melanjutkan baik ke perguruan tinggi di Timur Tengah maupun universitas negeri yang ada di negara kita. Demikian. Baik, ternyata ijazah paket C itu sama dengan SMA ya. Iya. Sehingga bisa dipakai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan sudah terbukti ternyata ada yang melanjutkan. Iya. Baik, ini bukan pertanyaan lagi untuk berikutnya dari Mariam di Brebes. Saya memiliki lembaga pendidikan. Nah, ini berarti dari sesama kita praktisi pendidikan. Namun sampai saat ini belum mampu untuk menggratiskan 100% biaya pendidikan. Untuk lembaga antum sendiri bagaimana caranya kok bisa gratis sampai 100%? Mungkin untuk yang STQ ya. Tadi mungkin nggak mendengar penjelasan bahwa ada lembaga pendidikan lain di Yayasan Mutiara Islam ini. Pertanyaannya, dari mana antum menutupi biaya operasional tersebut? Ini mungkin untuk meniru ya. Mungkin bisa dijelaskan supaya mungkin ada ta'awun. Silakan. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ustadz Abu Rifki. Saya awali dulu atau ketua yayasan. Yang pertama tentu untuk bisa seperti itu minta pertolongan kepada Allah. Ya, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap usaha dan kegiatan kita. Karena hanya Allah penolong kita, hanya Allah yang mampu memenuhi kebutuhan kita. Ini yang pertama. Dan tentu dengan usaha yang kuat, ya, usaha yang kuat dengan senantiasa berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat untuk membantu Islam dan kaum muslimin, dengan niat untuk membantu kaum al-fuqara wal masakin.
karena tertolongnya kita ya karena sebab mereka, ya karena sebab keikhlasan mereka, karena sebab doa dari mereka, ya. Kemudian yang ketiga tentunya dengan upaya-upaya seperti bekerja sama yang tadi sudah disampaikan di pemaparan materi, bahwa Yayasan Mutiara Islam Cilengsi bisa mengadakan program pendidikan secara gratis, ya, atau bahkan beasiswa ya, yang mencapai nilai cukup besar setiap tahunnya, adalah juga salah satunya dengan cara bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti itu. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa kami bekerja sama dengan Las Robani, kemudian dengan Yurbis Sodakot, yang semuanya itu di bawah bimbingan Ustadz Dr. Erwandi Termidhi, hafizahullah. Kemudian juga dari SIP atau Solidaritas Insan Peduli dan yang lain-lainnya seperti itu. Dan juga dari bantuan orang tua murid sendiri. Ya, jadi ada yang bayar SPP lebih, ya, atau menanggung anak asuh, ya. Jadi saya rasa selain dengan meminta pertolongan kepada Allah, kita juga harus kreatif, ya, harus kreatif mencari jalan supaya bisa menyelenggarakan kegiatan sekolah gratis seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Abdul Syafi'i atau Ustadz Abu Rifki? Cukup. Baik, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Kita coba angkat penanya lagi. Kami persilahkan di 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Tambahnya terputus. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Beben Saputra di Sumatera Selatan. Pertanyaan, apakah kalau tingkat SMA STQ ini selesai bersekolah di STQ dan berprestasi, apakah akan dibiayai beasiswa untuk mengikuti pendidikan di Madinah? Wah, ini permintaan sebelum sekolah udah minta dibiayai kalau berprestasi. Mungkin bisa dijelaskan oleh kepala STQ. Iya, Masya Allah, ya. Pada intinya di STQ Mutiara Islam ini kita akan mendukung, ya, atau mensupport terutama untuk siswa-siswa atau santri-santri yang berprestasi, ya. Insya Allah akan kita usahakan, ya, bagi santri-santri yang berprestasi, karena ini merupakan aset umat, ya. Dengan harapan mudah-mudahan nanti setelah mereka menyelesaikan studinya, ya, mereka bisa kembali untuk mengabdi, ya, bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, insya Allah akan kita usahakan, ya, insya Allah akan kita usahakan. Baik, insya Allah. Semoga dimudahkan. Insya Allah. Baik, pertanyaan kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon kembali. Kami persilahkan di 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Kami persilahkan sekali lagi di 0218236543. Ya, baik. Sambil menunggu kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bekasi. Pertanyaannya, apakah ini satu yayasan dengan Yayasan Mutiara Islam Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah, dan apakah ada untuk akhwatnya? Mungkin ini tidak mengikuti dari awal. Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini, ya, tadi sudah disampaikan sebenarnya dalam pemaparan materi bahwa yang menggagas dan yang mendirikan yayasan ini, ya, adalah beliau, yaitu Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah. Ya, jadi memang ini adalah yayasan yang ditinggalkan oleh beliau dan kemudian diamanahi kepada kami untuk meneruskan perjuangan dakwah di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Adapun untuk akhwat saat ini, terutama di STQ, ya, Sekolah Tahfizul Quran, baik yang non boarding dan terutama juga yang boarding, ya, untuk saat ini masih berfokus pada ikhwan saja. Belum ada program untuk akhwat, ya, karena
dengan segala keterbatasannya. Ya. Memang ini juga menjadi salah satu cita-cita dan target kita jangka panjang ya, target jangka panjang kita untuk membuka sekolah tahfidzul Quran untuk akhwat ya. Namun saat ini belum ada, dan mudah-mudahan dengan doa dan dukungan dan serta bantuan dari kaum muslimin kami bisa membuka program untuk akhwat tersebut ya, mudah-mudahan ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan tampaknya karena keterbatasan waktu kita angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini, pertanyaan dari Abu Ubaid di Bogor. Pertanyaannya terkait siswa pindahan, apakah menerima siswa pindahan? Kami atas tanggapannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Baik. Untuk STQ ya? Iya. Ya. Untuk STQ Mutiara Islam ini untuk saat ini kita belum bisa menerima santri pindahan. Jadi kita utamakan melalui jalur penerimaan santri baru. Ya, jadi untuk santri pindahan untuk sementara ini kita belum bisa menerima ya, karena harus menyesuaikan terkait hafalan dan yang lainnya. Baik, saja baik, jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab di kesempatan sore hari ini melalui pesan WhatsApp, dan kami mohon maaf bagi Anda yang ingin bertanya, namun bisa nanti menyimak video pembelajaran atau video profil yang kami tayangkan setelah ini. Di dalamnya nanti ada website yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan Sekolah Tahfidzul Quran Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini. Baik, untuk kesempatan sore hari ini, untuk penutup kami persilahkan kepada Ustadz Fuad Mubarak hafizahullah untuk memberikan kalimat penutup. Ya, terima kasih kepada Abu Lukman sebagai pembawa acara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan yang sudah kami sampaikan dan juga jawaban atas pertanyaan kaum muslimin yang telah sampai kepada kami, maka di penghujung acara ini kami mengajak seluruh kaum muslimin untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW dengan pemahaman yang sahih, dengan mengikuti pemahaman salaful ummah. Begitu juga kami mengajak seluruh kaum muslimin untuk selalu dekat dengan Al-Quran pada setiap kegiatan, baik kegiatan yang ada di rumah tangga, yang ada di masyarakat, dan terutama kegiatan yang ada di sekolah-sekolah kita, ya, baik itu sekolah yang full day ataupun pondok pesantren atau yang boarding. Maka dekatlah dengan Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada perwakilan dari Sekolah Tahfidzul Quran Mutiara Islam Cilengsi di bawah naungan Yayasan Mutiara Islam Cilengsi, Al-Ustadz Fuad Mubarak LC hafizahullah, kemudian Al-Ustadz Abdullah Syafi'i hafizahullah, dan juga Al-Ustadz Abu Rifki hafizahullah. Semoga informasi yang disampaikan oleh beliau-beliau ini menjadikan informasi yang bermanfaat bagi Anda yang ingin menyekolahkan anak-anak Anda di Sekolah Tahfidzul Quran, dan juga bagi kaum muslimin pada umumnya, bagaimana memperhatikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Dan Anda masih bisa menyimak kembali Talkshow Pendidikan Islam ini insya Allah di setiap hari Sabtu sore pukul 4 sore sampai dengan selesai waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan bagi Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada yang telah bersama dengan kami kurang lebih 1,5 jam ini, dan kami sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyiaran ini. Sampai ketemu kembali dalam program unggulan kita Talkshow Pendidikan Islam yang berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن
تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا حي على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول الإنسان يومئذ أين المفر من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Niat yang rusak. Niat adalah dasar dan rukun amal. Apabila niat itu salah dan rusak, maka amal yang dilakukan pun ikut salah dan rusak sebesar rusak dan salahnya niat itu. Ya kehabisan benar. Nah seru tuh.